Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kepala Bidang Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati juga yang sudah hadir secara online, Bapak Ibu dari perangkat daerah yang hadir sudah mencapai sekitar 55 perangkat daerah beserta UPT-nya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara offline ya dengan teman-teman di Bapeda, kemudian juga secara online juga dengan teman-teman dari perangkat daerah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi sehat dan juga bahagia ya. Karena ini awal tahun ya, mudah-mudahan kita bisa memulai tahun 2023 ini dengan semangat dan rasa bahagia ya, sehingga harapannya tentu ya kerja-kerja kita ke depan dalam mengabdi kepada daerah kita ini menjadi kerja-kerja yang mendapatkan hasil lebih baik tentunya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sebagaimana ketahui bersama ya, bahwa di awal-awal tahun seperti ini ya kita memulai tahun itu kalau secara perencanaan itu adalah dengan evaluasi. Kita akan memulai tahun 2023 ini dengan evaluasi dan salah satunya adalah dalam bentuk laporan tahunan, di mana laporan tahunan ini juga sebenarnya merupakan ya bentuk pertanggungjawaban lah bagi perangkat daerah ya dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya ya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pokok itu dipertanggungjawabkan kepada publik ya. Dan tentu ini juga akan menjadi dasar bagi kita juga di dalam perencanaan pembangunan ya untuk meningkatkan ya, kualitas perencanaan kita ya, karena bagaimanapun di tahun 2023 ini ada banyak PR nanti yang kita harus susun ya, dokumen perencanaan yang harus kita susun ya. Di akhir tahun kemarin kita sudah kick off meeting untuk penyusunan RPD, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, termasuk juga adalah penyusunan Renstra 2024-2026. Jadi akan ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 ini, di awal-awal tahun ini ya. Termasuk juga nanti penyusunan Renja ya. Karena bagaimanapun ya RPD dan RKP di 2024 juga nanti akan kita susun secara paralel. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan banyak diskusi dan banyak berbicara terkait dengan laporan tahunan. Walaupun laporan tahunan ini adalah sifatnya rutin, ya, tapi kita tentu berharap laporan tahunan ini nanti bisa lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya dalam isi dan substansinya ya. Jangan sampai kemudian tahun lalu sama dengan tahun ini ya. Dan tentu harus ada pengayaan ya dari dokumen yang kita akan laporkan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali ini nanti akan ada arahan dan sambutan dari Bapak Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Kepala Badan kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta seluruh timnya.
Juga yang saya hormati para kepala bidang, para lingkup Bapeda, serta para pejabat fungsional perencana utama, Madya Muda dan Pertama. Seluruh rekan-rekan dari SKPD yang hadir secara offline maupun online. Semua saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dalam sehat walafiat dan kita saling doakan mudah-mudahan senantiasa selalu di dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru kepada seluruh kita semua. Semoga tahun 2023 capaian-capaian pembangunan daerah kita semakin lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan kita semua, mudah-mudahan peran dan kontribusi kita terus mengalami peningkatan, perbaikan di tahun-tahun 2023 dan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua di dalam pertemuan ini, dan kita akan memusyawarahkan satu hal yang penting, yakni terkait dengan penyusunan laporan tahunan. Penyusunan laporan tahunan ini secara intens kita sudah lakukan sejak tahun lalu, dan peran daripada laporan tahunan ini sangat membantu di dalam kita mengumpulkan data, melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di semua perangkat daerah, termasuk juga sangat bermanfaat di dalam kita menyiapkan berbagai laporan yang diperlukan untuk kita selesaikan. Ini sangat membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah daerah, baik yang diselesaikan di Bapeda maupun di sekretariat daerah. Dan oleh karena itu, atensi terhadap penyusunan laporan tahunan ini terus kita tingkatkan. Nah, oleh karena itu pada tahun 2023 ini kita lebih awal ya berkoordinasi dengan semua perangkat daerah untuk memastikan laporan tahunan ini dapat kita siapkan lebih baik, lebih valid, lebih berkualitas dibanding tahun lalu. Itu yang perlu saya tegaskan, sehingga saya berharap pertemuan kali ini dalam rangka membahas penyiapan atau penyusunan laporan tahunan ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa laporan tahunan ini akan menjadi input, ya, input. Sekali lagi sebagai input di dalam menyelesaikan LKPJ kepala daerah, ya, LKJIP, ya, ini laporan kinerja, ya, dan juga LPPD. Yang ini adalah tugas-tugas rutin daripada pemerintah daerah yang harus kita siapkan. Ya, LKPJ itu nanti itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yakni pada bulan Maret itu kita harus sudah mengajukan LKPJ ke DPRD, ya, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, itu harus kita sampaikan ke DPR. Nah, oleh karena itu ini penting sekali, harus kita selesaikan lebih awal, ya. Dan oleh karena itu termasuk di dalamnya adalah LPPD, ya. Itu harus diselesaikan sekurang-kurangnya itu adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ya, ini pada bulan Maret. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau semua kita, seluruh perangkat daerah beserta UPT-UPT-nya supaya mempersiapkan diri agar laporan tahunan ini segera dapat diselesaikan.
Kemudian yang kedua, ini laporan tahunan ini akan menjadi input ya bagi kerja kita dalam 3 bulan ke depan ini dalam rangka menyiapkan RPD dan Renstra. Ya, RPD itu adalah RPJMD transisi tahun 2024-2026 yang sedang dipersiapkan oleh Bapeda dan juga Renstra SKPD. Jadi paralel penyusunan RPD dan Renstra 2024-2026 itu input yang juga diharapkan itu dari laporan tahunan ini. Nah, itu sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian betapa laporan tahunan ini sangat strategis. Dan berikutnya yang ketiga yang perlu saya sampaikan adalah kualitas daripada laporan tahunan ini ditentukan oleh seberapa besar kita dapat menjelaskan ya pencapaian daripada tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab daripada SKPD. Bagaimana kualitas pelayanan yang sudah dilaksanakan, ya apakah dengan anggaran yang sudah ada sudah seluruhnya tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian bagaimana harapan publik yang dilayani ya, itu apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jadi jangan menyiapkan laporan tahunan ini semata-mata hanya melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran saja. Tapi lebih luas dari itu adalah mencakup bagaimana tusi daripada perangkat daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda yang mengatur tentang tata kerja atau tugas dan fungsi daripada tiap-tiap perangkat daerah. Nah, kemudian juga kita harapkan dikaitkan dengan target-target yang menjadi tanggung jawab sektoral, ya, apakah itu berdasarkan RPJMN, RPJPD, ya, RPJMD. Nah, itu tolong dilihat, apakah capaian-capaian yang kita sudah peroleh itu sudah dapat memenuhi harapan dalam skala nasional, dalam skala provinsi, termasuk juga melihat bagaimana capaian-capaian di tingkat lokal, yakni adalah sampai pada kabupaten kota dengan melakukan perbandingan-perbandingan. Itu Bapak Ibu sekalian harus betul-betul lebih berkualitas sehingga kita tahu isu apa yang masih dominan yang harus menjadi PR kita untuk kita selesaikan di dalam kurun waktu 5, 10, 20 tahun ke depan. Ini supaya secara bertahap bisa kita atasi. Nah, dengan kata lain, kita juga harus dapat menjelaskan isu-isu yang mesti harus dapat kita selesaikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini. Seperti apa masalah-masalah yang harus menjadi atensi kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap kualitas laporan tahunan ke depan ini semakin baik, semakin valid data-datanya dengan memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan yang tadi. Kemudian khusus yang berkaitan dengan pelayanan minimal, ya, terutama kepada SKPD yang mengampu tugas sebagai yang harus melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal. Saya berharap 6 perangkat daerah itu dapat lebih detail ya menjelaskan. Ya, tidak hanya penerapan SPM dari segi kinerja anggarannya, tapi juga dari segi pelayanannya. Sudahkah setiap kelompok penerima manfaat daripada pelayanan minimal yang harus diwujudkan itu sudah terpenuhi atau tidak? Ya, ini harus dijelaskan karena ini sangat terkait dengan kewajiban pemerintah daerah di dalam melaksanakan tugas-tugas wajib
yang harus ditunaikan. Itu Bapak Ibu sekalian yang sekilas hal yang sangat penting terkait dengan penyusunan laporan ini. Nah, kemudian berkaitan dengan batas waktu. Batas waktu saya berharap ini dalam bulan Januari ini semua ini sudah selesai, sudah dapat dituntaskan. Nah, paralel dengan penyelesaian laporan tahunan ini, Bapak Ibu sekalian, ini khusus kepada jajaran Bapeda, saya berharap itu ya, kalau dari OPD ya ini teman-teman itu adalah mengumpulkan, menyajikan data pada tingkat Bapeda, nanti itu harus ditindaklanjuti laporan ini dengan melakukan analisis. Nah, jadi, ini kita sudah sudah ada salah satu buku yang sangat penting untuk kita melakukan analisis. Jadi data yang kita dapat dari OPD, dari laporan-laporan tahun itu dilakukan analisis untuk melihat bagaimana perkembangan kemajuan pembangunan wilayah, termasuk tata ruang dan lingkungan di NTB. Nah, karena ini saya menginstruksikan ya, jadi semua para pejabat fungsional di bidang teknis ya, bidang perencanaan, kemudian di bidang P2M, di bidang ekonomi, di bidang IKA, ini tolong dipelajari yang ini. Ini buku teknik analisis regional. Jadi dalam ini banyak sekali indikator. Nah, kalau selama ini kita mengenal banyak indikator, nah di dalam buku ini arti daripada setiap indikator itu ada. Nah, jadi level di Bapeda ini untuk melihat ya perkembangan wilayah ini kita harus menggunakan beberapa teknik analisis. Ya. Jadi ada di sini misalnya salah satu contoh daya dukung lingkungan. Ya, ini di bidang sumber daya alam. Nah, data dari KLH, data dari Dinas Pertanian, data dari Dinas Perikanan itu dilihat keterkaitan antar data itu apakah kualitas lingkungan kita itu sudah mendukung upaya-upaya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini ada di dalam ini. Saya minta ini betul-betul nanti dibagi buku ini ya, dibeli 5 kemarin silakan itu. Jadi untuk melihat ya tadi capaian yang sudah dilaporkan secara sektoral dari SKPD itu diolah, dianalisis sehingga apakah pembangunan wilayah kita mengalami kemajuan atau menurun kualitasnya itu ada di dalam berbagai indikator. Nah, makna berbagai indikator itu ada di dalam buku ini. Jadi selevel dari teman-teman para perencana ini harus melihat, melakukan analisis. Nah, itu sehingga namanya ini adalah teknik analisis. Jadi bukan lagi kita melihat data-data yang dikumpulkan dalam laporan tahunan ini adalah tanpa penjelasan. Ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sehingga mudah-mudahan nanti di dalam dinamika pembahasan laporan tahunan ini nanti itu semua yang berperan untuk kita dapat mengungkap kemajuan daripada daerah kita dengan melakukan analisis data dan melihat interpretasi datanya itu, hasil analisis data itu adalah apakah ada kemajuan atau ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan di masa depan. Ini yang penting saya sampaikan, dan oleh karena itu saya berharap UPD maupun teman-teman di bidang-bidang teknis di Bapeda ini dapat melakukan pembahasan, penyiapan laporan tahunan ini sebaik-baiknya. Demikian arahan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi penyiapan atau penyusunan laporan tahunan dan analisis laporan tahunan ini dibuka dengan resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan atas arahan-arahan yang disampaikan. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, penekanan tadi salah satunya adalah
batas penyusunan ya. Jadi mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan ya, di bulan Januari ini laporan tahunan ini bisa kita rampungkan ya, karena rentetannya nanti akan banyak ya. Ada Renja 2024, ada Renstra, ada RPD dan seterusnya. Itu menjadi bahan kita nanti untuk memperkaya isi dari dokumen-dokumen perencanaan kita di level Pemda. Sehingga harapannya sangat besar agar laporan tahunan yang Bapak Ibu susun ya, juga substansi atau isinya juga kaya. Jadi tadi sudah disampaikan ada banyak laporan, banyak evaluasi yang harus kita lakukan ya, dari penyusunan LPPD kemudian sampai dengan laporan-laporan termasuk DAK juga disampaikan dan dihimpun dalam satu laporan tahunan yang tentu itu menjadi dokumen yang penting bagi kita di dalam perencanaan pembangunan untuk memperkaya tadi substansi atau isi dari dokumen perencanaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti akan ada penyampaian ya substansi-substansi atau hal-hal teknis yang berkenaan dengan dokumen yang Bapak Ibu harus susun, yaitu laporan tahunan untuk 2022 yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Badar. Kepala Pak Badar, kami persilakan. Baik Pak Kabid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Bapeda, yang kami hormati Bapak-Bapak Kabid, Bapak Ibu Koordinator maupun Subkoordinator Lingkup Bapeda Provinsi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari perangkat daerah yang hadir secara online. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di awal tahun. Tentunya dalam rangka kita sedikit membahas terkait dengan proses penyusunan laporan tahunan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Kaban dalam arahannya. Jadi berdasarkan pengalaman tahun 2021 kemarin yang kita susun di 2022, memang kami mencermati banyak yang laporan yang masih hanya sekedar untuk menyampaikan laporan, jadi tidak terlalu mendalam dari sisi analisis, dan itu yang tadi mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Kaban tadi juga harapan kita semua agar masing-masing perangkat daerah bisa lebih menyajikan lebih mendalam lagi terkait dengan terutama di pencapaian dan pelaksanaan program kegiatan selama tahun anggaran 2022 kemarin. Sesuai dengan surat Kepala Bapeda yang sudah kami kirim ke seluruh perangkat daerah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda, harapannya agar laporan tahunan ini bisa diselesaikan paling lambat 31 Januari 2023. Karena berbagai kebutuhan ya, untuk sesuai dengan TNI sudah disampaikan oleh Pak Kaban, tenggat waktu di masing-masing pelaporan ini ada yang harus selesai dalam 10 hari di tahun setelah tahun anggaran berakhir, kemudian ada yang paling lambat 31 Desember, kemudian ada yang paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Nah, meskipun ada yang sampai 3 bulan, tetapi karena ini juga yang untuk yang akan disampaikan atau diselesaikan dalam waktu 3 bulan itu harus disampaikan di DPR, tentunya dalam 1 atau 2 bulan ke depan juga harus kita selesaikan dokumen ini. Nah, kemudian ketika kita mencermati, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa begitu banyak dokumen-dokumen pelaporan ya yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu, mungkin tadi Pak Adik coba ditampilkan kembali, yang harus disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, tetapi yang kami cermati di sini, meskipun dari sisi judul laporannya berbeda-beda, tetapi
sesungguhnya saling beririsan satu sama lain. Jadi ketika kita bicara data untuk di LKPJ Gubernur, nah itu juga beririsan dengan LKJIP, kemudian juga beririsan juga dengan LPPD. Nah begitu juga dengan pelaksanaan Dekon, SPM dan sebagainya. Nah jadi sesungguhnya antar dokumen ini itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Nah sehingga ini juga salah satu yang karena supaya nanti tidak tercecer dokumennya. Nah ini di tahun kedua ini kita berharap agar kita juga bisa menyusun dalam bentuk laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan-laporan yang sudah dibuat ya dan akan dibuat oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas di masing-masing perangkat daerah. Nah, sehingga dengan demikian nanti juga akan memudahkan tidak hanya mungkin kepala perangkat daerah masing-masing ya, untuk paling tidak nanti memudahkan melihat atau menganalisis sesuai dengan sejauh mana pencapaian kinerja maupun pelaksanaannya selama tahun anggaran 2022. Nah, tetapi juga menjadi bahan kami di Bapeda, tadi juga sudah diarahkan oleh Pak Kepala Bapeda, akan menjadi bahan analisis dan kajian kami di di fungsional perencana di Bapeda, sehingga nanti akan menjadi penyempurnaan kita di dalam proses menyusun dokumen ke depannya, baik kita menyiapkan dokumen RKPD, Renja, Renstra, RPD maupun Renstra ya. Nah itu semua nanti akan menggunakan basis data yang akan disajikan di dalam laporan tahunan ini. Nah, kemudian berdasarkan hasil evaluasi kami di pelaporan tahunan sebelumnya, tentunya juga kami melihat juga banyak yang memang harus kita lebih sempurnakan lagi nanti di laporan tahunan di tahun 2023 ini untuk laporan tahunan tahun 2022, yang tentunya sehingga pada kesempatan ini juga kami perlu untuk menjelaskan kembali terkait dengan apa yang harus kita sajikan ya, apa yang harus kita sajikan di dalam laporan tahunan. Yang pertama dari sisi sistematika, jadi dari sisi sistematika kita tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, jadi kurang lebih ada 8 bab Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau waktu di awal tahun kemarin di tahun 2002 di tahun pertama kita menyusun ini sampai ada yang sampaikan ini kok kalah-kalah dengan disertasi. Jadi memang betul Bapak Ibu, jadi ini cukup banyak babnya karena kita ingin mengakomodir dari ada 9 jenis laporan yang harus disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, tetapi meskipun ini ada 8 bab, tidak semua bab juga akan disajikan oleh perangkat daerah ya, tergantung dari ada tidaknya pelaksanaan kegiatan itu di masing-masing perangkat daerah. Ya, salah satu contoh misalnya terkait dengan ada SPM misalnya, jadi ketika perangkat daerah tidak melaksanakan SPM, nah tentunya juga tidak perlu disajikan dalam pelaporan ini. Kemudian ada yang menerima DBHCHT, nah ini juga tidak perlu disajikan bagi OPD yang tidak melaksanakan DBHCHT. Begitu juga dengan DAK, juga tidak perlu disampaikan oleh OPD yang tidak mendapatkan alokasi DAK. Jadi hanya yang memang ada pengalokasian ke sana yang ke OPD-nya yang tentunya yang akan kita sajikan ke dalam laporan ini. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan bab per bab terkait dengan sedikit lagi menyinggung tenggat waktu tadi. Jadi kita ambil jalan tengahnya, kita mengambil sampai dengan 31 Januari, tetapi dalam aturannya di masing-masing pelaporan ini, seperti DAK itu paling lambat 10 hari setelah tahun anggaran berakhir. Itu harus kita sampaikan ke Kemendagri. Kemudian DBHCHT, kalau saya lihat di PMK-nya itu paling lambat 31 Januari. Kemudian LKPJ paling lambat 3 bulan, kemudian LPPD dan LKJIP juga paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, sehingga kita mengambil jalan tengah, mudah-mudahan Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah bisa menyelesaikan 8 bab untuk laporan tahunan ini paling lambat 31 Januari 2023 sesuai dengan surat Kepala Bapeda yang sudah kami
edarkan ke seluruh perangkat daerah di akhir tahun 2022 kemarin. Baik Bapak Ibu, kami akan menjelaskan bab per bab ya, sesuai dengan sistematika yang sudah kita sampaikan ke seluruh perangkat daerah ya, berdasarkan surat nomor 050-4677-06 Bapeda tahun 2022 pada tanggal 26 Desember 2022. Yang pertama adalah bab 1. Ini bab 1 ini adalah terkait dengan pendahuluan. Nah, tentunya masing-masing perangkat daerah juga nanti perlu menyusun menguraikan terkait dengan mulai dari dasar hukum, visi misi kepala daerah, kemudian prioritas pembangunan ya sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakan sesuai serta data dan informasi umum lainnya. Nah, ini mungkin ada hal yang perlu juga disampaikan terkait dengan pelaksanaan, kalau bahasa di Renstra itu adalah terkait dengan pelaksanaan pelayanan di masing-masing perangkat daerah. Ini nanti akan diuraikan di bab 1 di laporan tahunan ini. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan gambar umum bidang urusan. Nah, ini harapannya Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah juga bisa mengungkap terkait dengan potensi ya di masing-masing urusan pemerintahan, termasuk dengan kondisi existingnya sampai dengan tahun 2022. Jadi potensi yang ada seperti apa, kemudian kondisi existingnya. Nah, karena ini kita berharap dokumen ini juga nanti bisa digunakan untuk membantu kita di dalam melengkapi data RPD maupun Renstra. Nah, kita berharap kita bisa menyusun dengan 3 atau 4 tahun terakhir. Ya, 3 atau 4 tahun. Jadi mulai tahun 2018, 19, 2020, 21, 22 ya. 4 tahun terakhir ya. Supaya nanti sesuai dengan Permendagri 86 minimal yang harus kita sajikan di dalam dokumen perencanaan yang baru itu adalah series 4 atau 5 tahun terakhir yang bisa kita pakai sebagai dasar kita untuk menyusun perencanaan yang baru. Nah, ini nanti bisa dideskripsikan semua di sini sesuai dengan kondisi dan pencapaian yang ada di masing-masing perangkat daerah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mudah-mudahan juga melihat dari tren perkembangan dan pelaksanaan urusan masing-masing perangkat daerah ini juga bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi isu dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, ini mudah-mudahan nanti juga akan menjadi bahan kita di dalam menyusun isu dan permasalahan di dalam RPD ataupun Renstra 2024-2026 ke depannya. Dengan tentunya melihat paling tidak membandingkan ya antara gap, potensi dan kondisi existing yang sudah dicapai oleh masing-masing perangkat daerah. Kemudian yang bab keempat terkait dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Nah, ini kita berharap perencanaan kinerja masuk di sini. Ada yang tentunya juga bisa menyetujui kembali terkait dengan sasaran pembangunan yang menjadi acuan di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan di dalam RPJMD. Itu nanti bisa diuraikan kembali. Nah, di sini kalau nggak salah di masing-masing Renstra juga sudah ada. Nah, kemudian berapa besar target di tahun 2022, kemudian target akhirnya nanti sesuai dengan RPJMD atau Renstra pada tahun 2023 itu seperti apa. Nah, ini nanti bisa diuraikan di bab 4 untuk 4.1 ini. Nah, kemudian yang berikutnya 4.2 terkait dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Nah, ini tentunya juga sesuai dengan yang kemarin juga sudah kondisi terakhir yang yang sudah disajikan di dalam perjanjian kinerja dan tentunya juga berdasarkan hasil asistensi terakhir dari tim Sakip. Nah, itu yang akan kita tuangkan di sini, apa kira-kira yang kondisi terakhir untuk tujuan dan sasaran perangkat daerah ini. Kemudian bagaimana dengan target tahun 2022, kemudian nanti kita akan sandingkan juga dengan target akhir di dokumen Renstranya untuk tahun 2023 itu seperti apa. Nah, ini perlu disajikan di sini sesuai dengan yang mudah-mudahan sudah
sudah inline ya, sudah selaras antara apa yang tertuang di dalam dokumen Renstra dengan yang tertuang di perjanjian kinerjanya. Nah, harapannya di 4.2 ini terkait dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah itu adalah sesuai dengan yang ada di Renstra atau yang di perjanjian kinerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan penerapan standar pelayanan minimum. Nah, ini khusus untuk perangkat daerah yang melaksanakan standar pelayanan minimum ya. Kalau nggak salah ada 6 urusan. Jadi ada urusan pendidikan, kemudian urusan kesehatan, kemudian urusan PUPR, kemudian urusan Trantibmas, kemudian urusan sosial ya. Nah, jadi OPD yang tidak melaksanakan urusan atau melaksanakan standar pelayanan minimum, nah ini mungkin nanti bisa di skip aja, diabaikan tanpa harus menyajikan ya. Nah, ini hal dikhususkan untuk OPD yang menerapkan standar pelayanan minimum. Kemudian yang 4.4, nah ini rencana kerja serta target dan pendanaannya. Nah, ini sesuai dengan renja yang perubahan ya, sesuai dengan renja perubahan Bapak Ibu di tahun 2022 kemarin. Nah, ini tinggal disajikan saja. Nah, kira-kira apa yang program kegiatan, subkegiatan, kemudian kelompok sasarannya, lokasinya di mana, serta target, serta pendanaannya, ya sesuai dengan sasaran strategis di masing-masing perangkat daerah di 4.2. Jadi yang di 4.2 itu nanti dijabarkan lagi di 4.4 ini sesuai dengan program kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan renja perubahan tahun 2022. Kemudian berikutnya, next. Nah, kemudian yang bab 5, ini yang berisi terkait dengan capaian kinerja perangkat daerah. Nah, ini sebenarnya juga tinggal kita mengukur sesuai dengan yang sudah disajikan di perencanaan kinerjanya di bab 4 ya. Jadi mulai dari yang capaian kinerja RPJMD, nah tentunya di sini nanti bisa menyajikan indikator-indikator yang ada di RPJMD di masing-masing perangkat daerah, kemudian nanti sejauh mana pencapaiannya di tahun sampai dengan tahun 2022 ini. Nah, kemudian nanti bagaimana juga gap-nya dengan target di tahun 2023. Nah, ini nanti bisa diuraikan Bapak Ibu. Nah, termasuk tadi arahannya Pak Kepala Bapeda agar di dalam proses pencapaian ini juga perlu diuraikan ya, diuraikan bagaimana kita bisa mewujudkan ya target-target yang sudah yang dicapai yang kita tuangkan di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalam proses pelaksanaan program kegiatan seperti apa, kemudian dukungan dari stakeholder juga itu nanti bisa diuraikan di sini. Nah, termasuk yang poin berikutnya adalah di pencapaian kinerja Renstra. Nah, ini kalau dia beririsan ya antara apa yang ditargetkan di RPJMD dengan Renstra, tentunya juga datanya juga mungkin bisa pengulangan ya, karena apa yang kecuali kalau misalnya yang di perencanaan kinerja Renstra-nya ini menjadi pendukung ya untuk pencapaian kinerja RPJMD. Nah, itu nanti akan diuraikan tersendiri di bab ini. Nah, tetapi sama dengan yang di capaian kinerja RPJMD tadi, nah harapannya juga di proses pencapaian target-target yang ada sesuai dengan yang di Renstra ini juga perlu dijabarkan. Ya, jadi kalau di perencanaan kita yang di bab 4 tadi sudah diuraikan ya berdasarkan sasaran sasaran strategis masing-masing perangkat daerah dilaksanakan melalui program kegiatan apa, ya, subkegiatan apa. Nah, tentunya juga nanti bisa diuraikan di sini terkait dengan sejauh mana pencapaiannya di tahun 2022 ini. Nah, kemudian nanti bagaimana gap-nya juga terhadap target kita di tahun 2023. Ya, nah ini jadi bisa diuraikan di sini. Kemudian juga perlu disajikan terkait dengan bagaimana kinerja program unggulan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk program unggulan ini kalau di RPJMD memang hanya secara nomenklatur yang bisa kita dapatkan di sana. Tetapi
secara teknis target dan bagaimana pelaksanaannya. Nah ini kemarin kalau nggak salah juga sudah diuraikan di masing-masing renstranya perangkat daerah, dan harapannya nanti Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah juga bisa menyajikan ya terkait dengan sejauh mana pelaksanaan program unggulan di masing-masing perangkat daerah sampai dengan tahun 2022 ini. Nah, kemudian juga bagaimana dukungan ya dari pihak-pihak lain di dalam rangka mendorong untuk pencapaian atau pelaksanaan terhadap program unggulan ini. Nah, kemudian yang poin titik 5, nah ini terkait dengan permasalahan kendala terhadap pelaksanaan kinerja ya di tahun 2022 ini, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dan kendala ya. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman tahun sebelumnya, rata-rata yang dikeluhkan itu adalah kurang uang ya, kurang anggaran. Nah, mudah-mudahan mungkin ada yang lebih spesifik, lebih teknis yang di luar anggaran, mudah-mudahan juga bisa disajikan di sini supaya nanti juga bisa menjadi masukan kita juga di Bapeda di dalam rangka untuk penyempurnaan perencanaan ke depannya. Nah, kemudian di dalam menguraikan permasalahan dan kendala ini juga bisa dikaitkan dengan ketika capaian kinerja kita baik di RPJMD maupun Renstra juga ternyata apa yang kita capai ternyata tidak sesuai dengan target. Nah, tentunya juga perlu kita mengidentifikasi ya kira-kira apa yang menjadi permasalahan dan kendala sehingga apa yang kita targetkan di dalam perencanaan kita tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini juga bisa diuraikan di sini. Kemudian yang berikutnya, ya kita juga berharap ada rumusan terkait dengan saran dan tindak lanjut ya untuk penyempurnaan atau perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja ke depannya. Karena di pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini adalah sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD maupun Renstra periode 2019-2023. Dan tentunya juga tindak lanjut perbaikan juga nanti perlu bisa kita tuangkan di dalam RPD maupun Renstra yang baru 2024 sampai 2026. Next. Oke, kemudian kita juga berharap untuk yang di bab 6 ini karena tadi kita sudah menguraikan terkait dengan seperti apa target-target SPM ya, kalau nggak salah tadi di bab 3. Nah, di bab 6 ini khusus untuk OPD yang melaksanakan pelaksanaan standar pelayanan minimum ya, yang tadi 6 urusan. Nah, ini yang perlu disajikan di sini. Ini mungkin nanti sama dengan yang Bapak Ibu sampaikan di dalam pelaporan pelaksanaan SPM di masing-masing perangkat daerah. Nah, ini nanti biasanya penerapan dan capaian SPM ini juga dilaporkan di LPPD ya, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan harapannya data yang disajikan di LPPD juga sama dengan yang Bapak Ibu akan sajikan di dalam laporan tahunan ini. Dan kalau kita melihat dari format pelaporan SPM ya sesuai dengan ketentuan, jadi cukup detail sekali terkait dengan seperti apa pelaksanaan SPM di masing-masing urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan minimum ini. Dan mudah-mudahan perangkat daerah yang melaksanakan ini juga bisa menyajikan laporannya ya sesuai dengan permintaan laporan yang sebagaimana diatur dalam Permendagri 51 ya ataupun di Permendagri 18 tahun 2020 terkait dengan LPPD. Kemudian yang berikutnya capaian kinerja berdasarkan sumber pendanaan. Nah, ini ada 2 yang memang secara spesifik juga sudah diatur di peraturan masing-masing yang selalu diminta untuk kita selesaikan pelaporannya, yaitu yang bersumber dari DAK dan yang bersumber dari DBHCHT. Nah, sehingga OPD yang akan atau yang mengelola dana DAK maupun dana DBHCHT itu juga nanti wajib menyajikan di bab 7 ini. Nah, ketika OPD tidak melaksanakan atau tidak memiliki sumber pendanaan yang bersumber dari DAK dan DBHCHT, nanti juga bisa di-skip, tidak perlu dilaporkan. Tapi yang perlu melaporkan di sini adalah terkait dengan OPD-OPD yang menerima
pendanaan dari DAK maupun DBHJHT. Dan sesuai dengan Perpresnya juga sudah kita sampaikan ya format pelaporannya, dan ini mudah-mudahan di sini juga sesuai dengan Perpres maupun PMK-nya kita diminta untuk lebih detail lagi terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan ya yang bersumber dari DAK maupun yang bersumber dari DBHJHT. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, kalau yang DAK itu semestinya kita sudah sampaikan ke pusat, itu paling lambat 10 hari setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan DBHJHT paling lambat tanggal 31 Januari setelah tahun anggaran berakhir. Nah, mudah-mudahan ini di laporan tahun ini bisa kita sajikan sesuai dengan format pelaporan di masing-masing sesuai dengan peraturannya, sehingga nanti pada saat kita menyampaikan ke pemerintah pusat juga sudah tinggal olah dari hasil pelaporan di laporan tahunan yang sudah disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah. Kemudian yang bab berikutnya adalah bab 8 yang terkait dengan kinerja pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, ini juga ditujukan bagi perangkat daerah yang melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan selama tahun anggaran 2022. Nah, tentunya di sini juga sudah kita sesuaikan sesuai dengan format pelaporan yang sudah diatur di dalam Permendag PP 39 ya tahun 2006 maupun PP 19 tahun 2022 terkait dengan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, antara lain terkait dengan dasar hukum penyelenggaraannya, kemudian gambar umum pelaksanaannya, kemudian capaian pelaksanaannya, kemudian permasalahan dan kendala, serta saran dan tindak lanjut. Nah, itu semua sudah ada format di surat Kepala Bapeda terkait dengan penyusunan laporan tahunan ini. Nah, kemudian di bab terakhir, yaitu di bab penutup, nah tentunya juga nanti Bapak Ibu nanti bisa menyajikan terkait dengan kesimpulan yang mendeskripsikan terkait dengan tingkat capaian di masing-masing perangkat daerah selama tahun anggaran 2022 ini. Ya. Nah, kemudian kita lampiran-lampiran, coba dibuka lampiran-lampirannya. Mudah-mudahan ini juga bisa disajikan Bapak Ibu, karena kemarin kami melihat banyak yang tidak menyajikan juga untuk yang lampiran-lampiran ini, padahal data-data di lampiran ini juga kami butuhkan, karena di sana ada banyak hal yang bisa kita lakukan analisis, terutama mulai dari analisis capaian terhadap RPJMD, kemudian analisis capaian renstranya Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah. Oke, kemudian analisis terhadap capaian pelaksanaan RKPD maupun Renja, kemudian analisis terhadap pelaksanaan program unggulannya, kemudian pelaksanaan kegiatan bersumber dari DAK maupun DBHJHT, kemudian penerapan SPM ya, dan program-program juga yang bersumber dari dana APBN. Jadi itu yang diharapkan itu akan menjadi bahan seperti dari arahan Pak Kaban, akan menjadi bahan kita semua di Bapeda untuk kita lakukan analisis ya bagaimana pencapaian kinerja di masing-masing perangkat daerah dan dukungan dari berbagai sumber pendanaan di dalam pencapaian kinerja ini. Next, tadi. Nah, sesuai dengan di Permendagri 86, jadi Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah ketika tadi sudah disampaikan terkait dengan bagaimana pencapaian hasil renstranya. Nah, ini mudah-mudahan karena tabel ini juga nanti dibutuhkan di dalam proses penyusunan Renstra 2024-2026. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu nanti perlu menyajikan sejauh mana pencapaian terhadap hasil Renstra di masing-masing perangkat daerah dengan menggunakan formulir E54 ini. Jadi nanti paling tidak nanti kita sudah bisa menyajikan sampai dengan tahun keempat ya. Tahun keempat itu adalah tahun 2022. Tahun kelima itu adalah tahun 2023. Nah, sehingga nanti di kolom 1, 2, 3, 4 kolom 1, 2, 3, 4, 5 6 sampai dengan 11 ya. Ini murni sesuai dengan dokumen Renstra, kalau nggak salah di tabel 6. Di tabel 6 nanti Bapak Ibu tinggal menyajikan kembali
kemudian nanti tinggal diisi realisasi dari tahun ke tahunnya. Kemudian baru nanti mengukur rasio capaiannya. Jadi rasio capaiannya ini nanti bisa membandingkan antara apa yang kita capai realisasi capaian terhadap target ya, cara perhitungan terhadap target. Nah, ini mudah-mudahan jadi dari tabel 6 Renstra tinggal menambah kolom realisasinya ya. Tinggal menambah kolom realisasi dari Renstranya Bapak Ibu ya. Yang kita ukur itu dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Tahun keempat ini adalah tahun 2022-nya. Nah, sehingga nanti tinggal kita kutip kembali aja yang tabel 6 Renstra, kemudian tinggal ditambah kolom realisasi di masing-masing indikator sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen Renstra. Kemudian next. Oke, kemudian yang di Renja juga pun ya, kita juga ada kewajiban ya untuk melaporkan terkait dengan pelaksanaan tahunannya, yaitu melalui evaluasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Dan tentunya kita berharap dengan berakhirnya tahun 2022 tentunya kita sudah bisa mendapatkan data pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan Renja tahun 2022 ini secara lengkap ya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen Renjanya. Nah, next. Nah, kemudian tadi Jum ini Bapak Ibu, jadi kebetulan juga di pelaporan tribulanan sebenarnya juga sudah kami mencoba untuk sedikit memodifikasi tadi format yang berbeda-beda tadi ya, ada yang format evaluasi Renja, ada format evaluasi Renstra, ya, kemudian ada format evaluasi RPJMD. Nah, coba kami sajikan jadi satu. Nanti Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah itu nanti bisa juga menggunakan format ini. Jadi format yang sudah menggabungkan yang format yang secara terpisah tadi yang kami jelaskan sebelumnya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu nanti bisa menyajikan ya terkait dengan sejauh mana target di masing-masing di Renstra ya, di Renstra sesuai dengan masing-masing perangkat daerah maupun RPJMD sesuai dengan indikator yang sesuai dengan perangkat daerahnya masing-masing, itu nanti bisa disajikan kembali. Kemudian bagaimana pencapaiannya sampai dengan tahun 2000, mohon maaf ini belum kami sesuaikan, sampai tahun 2022 ini masih tertulis 2021. Kemudian bagaimana nanti yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan kita. Coba next. Samping lagi. Nah, kemudian kami sedikit tambahkan di sini karena ada kekhawatiran kami antara apa yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan berbeda dengan yang disajikan di dalam dokumen perjanjian kinerja. Nanti Bapak Ibu tetap mencantumkan dua-duanya karena ada peluang berbeda antara apa yang disajikan di dalam dokumen perencanaan. Jadi maksudnya dokumen perencanaan ini yang ditetapkan di Renja atau Renstra, kemudian di perjanjian kinerja itu sesuai dengan PK-nya di PK-nya Pak Gubernur atau PK-nya masing-masing kepala dinas ya, masing-masing kepala perangkat daerah. Nah, karena basis dokumen ini berbeda, jadi kalau perjanjian kinerja itu kita susun setelah APBD ditetapkan, sedangkan dokumen perencanaan itu basisnya adalah dari dokumen yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga ada potensi berbeda karena perjanjian kinerja ini bisa dilakukan koreksi menyesuaikan sesuai dengan pergeseran alokasi belanja yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dokumen perencanaan. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu sajikan lagi capaian kinerjanya, baik realisasi kinerja sesuai dengan indikator kinerja maupun realisasi keuangannya. Kemudian tingkat capaiannya seperti apa ya. Nah, tingkat capaian ini diukur dari antara realisasi dibagi dengan target dikali 100%, itu adalah tingkat capaian. Nah, kemudian next. Kemudian ada catatan penting juga yang Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah juga bisa menyajikan. Nah, ketika kita bisa
apa yang kita capai ternyata melampaui dari target, nah tentunya juga perlu kita sajikan apa kira-kira yang mendorong, ya faktor pendorong di catatan penting ini sehingga kita bisa melampaui dari apa yang sudah kita targetkan. Nah, kemudian ketika capaian kinerja kita ternyata tidak sesuai dengan ditargetkan, ya atau di bawah dari target, nah tentunya juga perlu disajikan kira-kira apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang sehingga menyebabkan kita tidak bisa mencapai sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang tadi yang disajikan di narasi dengan yang kita tuangkan di dalam lampirannya. Ya. Jadi ketika tadi kita ada uraian permasalahan yang kita hadapi di dalam pencapaian target, nah tentunya juga sama dengan yang kita sajikan di catatan penting di setiap indikator-indikator yang menjadi indikator kinerja di masing-masing perangkat daerah. Next. Nah, ini untuk penyajian pelaksanaan program unggulan Bapak Ibu sesuai dan tentunya juga nanti diisi dengan program unggulan yang sudah ditetapkan di masing-masing perangkat daerah, kemudian seperti apa bentuk kegiatannya, nanti mohon diidentifikasi, kemudian apa indikator kinerjanya, target kinerja seperti apa, kemudian alokasi anggaran seperti apa, kemudian realisasinya, kemudian lokasinya di mana, nah kemudian ada nggak permasalahan dan kendala yang juga kita hadapi di dalam proses pelaksanaan program unggulan. Nanti bisa diuraikan di masing-masing program unggulan sesuai dengan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jadi kalau satu perangkat daerah ternyata memiliki lebih dari satu program unggulan, nah tentunya juga bisa diuraikan lebih dari satu di sini sesuai dengan jumlah program unggulannya. Kemudian next. Oke, kemudian untuk laporan terkait dengan pelaksanaan DAK, nah ini kami sudah sesuaikan juga dengan perpresnya, jadi tidak mengalami perubahan ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti silakan Bapak Ibu nanti tinggal mengupdate ya kondisi pencapaian pelaksanaan DAK tahun 2022. Nah, jadi harapannya di sini terutama mungkin mohon maaf dari Dinas Pendidikan yang selalu membuat pelaporannya hanya dalam bentuk paket saja. Ini kalau permintaan sesuai dengan perpresnya harus dirinci kegiatannya. Ya, tidak kita dalam tulis paket 1000 paket, 2000 paket ya, tetapi harus kita rinci seperti apa pelaksanaannya, kemudian supaya nanti kita tahu dan bisa mengidentifikasi di mana kira-kira DAK yang tidak terlaksana ya, di sekolah mana ya, kemudian pekerjaan mana yang tidak selesai. Kalau kita langsung menulis gelondongan paket, nah kadang kita tidak bisa mengidentifikasi mana item kegiatan yang tidak jalan sesuai dengan perencanaan kegiatan yang sudah ditetapkan. Next. Oke, kemudian untuk yang DBH CHT, nah ini yang kami kirim sesuai dengan surat Kepala Bapeda kemarin. Nah ternyata begitu kami cek di PMK yang baru, nah ternyata ada sedikit penyesuaian ya. Kalau nggak salah ini Pak Dayat, coba di next. Tadi pagi sudah kami coba cek. Nah ini, jadi untuk yang pelaksanaan atau yang menggunakan yang memiliki sumber pendanaan DBH-CHT, jadi ada 2 format pelaporan yang Bapak Ibu harus sampaikan. Jadi ada namanya format laporan realisasi penggunaan DBH-CHT, ya DBH-CHT. Jadi ini juga cukup dirinci. Nah ini juga diminta rincian kegiatannya sesuai dengan ketentuan teknis, kemudian bagaimana nomenklaturnya dalam APBD. Kemudian rencana mulai dari sisi outputnya seperti apa, kemudian realisasinya seperti apa, baik termasuk juga dari sisi pendanaannya. Jadi nanti tinggal bisa dicek ya di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 terkait dengan pemantauan untuk DBH-CHT ini. Kemudian laporan kedua terkait dengan DBH-CHT next. Nah, ini terkait dengan format laporan konsolidasi. Nah, jadi ada laporan realisasi penggunaannya, kemudian ada laporan konsolidasi. Nah, ini
ya tentunya juga mungkin nanti tinggal merekap ya dari laporan itu mungkin Pak Dayat ya modelnya ini. Tapi tentunya juga basis datanya harapannya dari Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah yang melaksanakan atau yang menggunakan dana DBHJHT. Nah, nanti bisa dicek lagi detailnya, tapi seperti ini formatnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan bidang dan program apa yang dilaksanakan di masing-masing perangkat daerah sesuai dengan peruntukan untuk DBHJHT-nya. Next. Nah, kemudian untuk yang laporan penerapan dan pencapaian SPM, nah ini kami sajikan sama dengan yang di dalam laporan LPPD. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang yang melaksanakan standar pelayanan minimum di 6 urusan pemerintahan, nah tentunya juga perlu menyajikan ya terhadap setiap jenis pelayanan SPM ini kira-kira apa bentuk kegiatan yang dilakukan, yang sudah dilakukan, kemudian berapa alokasi anggarannya, kemudian indikator kinerjanya seperti apa, targetnya berapa, dan realisasinya di tahun 2022 ini berapa. Ya. Nah, ini mudah-mudahan juga bisa disajikan sebagai bagian dari lampiran terhadap pelaksanaan SPM-nya. Kemudian next. Kemudian untuk yang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, nah ini sesuai juga dengan PP 39. Nah, ini bagi perangkat daerah yang melaksanakan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, tentunya juga ada beberapa informasi yang harus disajikan, antara lain mulai dari kementerian lembaga yang pemberi dekonnya, kemudian dasar pelaksanaan pelimpahnya, tentunya juga dengan sesuai dengan nomor DIPA-nya, kemudian program kegiatannya apa, kemudian indikator kinerjanya apa, targetnya berapa, pagunya berapa. Ini tentunya juga sesuai dengan pagu terakhir Bapak Ibu ya, karena Dekon TP ini juga cukup banyak melakukan revisi sampai berkali-kali, sehingga nanti pagu yang disampaikan di sini adalah tentunya juga sesuai dengan pagu sesuai dengan hasil revisi terakhir. Kemudian realisasi kinerja seperti apa, kemudian realisasi anggaran seperti apa. Nah, kemudian lokasi pelaksananya ini juga mudah-mudahan juga bisa dibantu kami terkait dengan di mana saja pelaksanaan lokasi untuk lokasi pelaksanaan dari dekonsentrasi dan tugas bantuan. Tentunya juga berdasarkan rincian kegiatan yang diuraikan sebelumnya. Kemudian juga perlu disampaikan kira-kira apa yang menjadi kendala dan permasalahan yang dihadapi, dan tentunya harapan atau solusi yang harus ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depannya seperti apa, ini juga perlu disajikan. Next, Adit. Oke, mungkin itu kira-kira yang terkait dengan teknis penyusunan untuk rencana untuk laporan tahunan untuk masing-masing perangkat daerah. Jadi tadi kurang lebih 8 bab, tapi ketika OPD sekali lagi ketika OPD tidak melaksanakan beberapa bab atau bagian lain tadi, nanti mungkin tidak perlu disajikan, di skip aja sehingga nanti berkurang dari bab yang ada ya. Atau tetap 8 bab tapi nanti dikosongkan saja dari bab ketika tidak melaksanakan SPM nanti bisa dikosongkan. Kemudian tidak menerima Dekon TP juga bisa dikosongkan. Kemudian ketika tidak menerima DAK atau DBHCT juga bisa dikosongkan. Oke. Mungkin demikian. Oke, baik demikian Bapak Ibu. Nanti mohon tanggapan nanti dari Bapak Ibu atau koreksi mungkin dari Bapak Ibu di perangkat daerah untuk penyempurnaan penyusunan laporan tahunan ini. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 9 bab termasuk penutup. Bab 9-nya penutup ya. Kemudian format-format yang harus diisi juga banyak, tetapi tentu tidak semua mengisi ya. Kecuali tentu yang menjalankan
SPM, kemudian DAK, DPONTB, dan seterusnya. Termasuk juga dalam bab-babnya juga tentu tidak semua. Jadi jangan dilihat banyaknya bab tadi disampaikan Pak Badar. Baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada hal-hal yang perlu diperjelas ya, terkait dengan penyusunan laporan tahunan, kami persilakan. Ada yang perlu dipertanyakan, dikomentari, atau diberikan saran, dan lain sebagainya, menanggapi dan sebagainya. Kami silakan. Langsung di-unmute atau ada yang melambai-lambai? Melambai-lambai bukan izin ya, tapi bertanya. Kalau melambai-lambai nih bye-bye, jadi pun pergi meninggalkan kita. Silakan. Izin Pak Pimpinan Rapat. Ya, Disub, ada lagi? Ya, satu-satu dulu lah. Oke, silakan Disub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari penjelasan secara panjang lebar tadi, alhamdulillah kami sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu tambahan penjelasan bagi saya. Jadi terkait dengan SPM ini ada di bab 4, kemudian di bab 6 ya, SPM. Apakah SPM itu yang dilaporkan khusus terkait dengan pelayanan dasar saja? Karena saya baru tahu juga ternyata di Dishub itu, Dinas Perhubungan, khususnya di bidang pelayaran juga menerapkan SPM, yaitu SPM di kapal pelayaran, di kapal penyeberangan. Nah ini, kapal penyeberangan misalnya Kahyangan Putu Tano, ternyata di situ juga ada SPM. Nah saya juga baru tahu itu. Dan saya juga belum tahu bagaimana teknik penerapannya. Nah cuman yang menjadi pertanyaan saya, apakah SPM itu juga kita laporkan di sini atau tidak? Nah mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut langsung ditanggapi ya Pak. Pak Badar, secara teknis gimana? Jadi kalau kita mengacu memang kalau kita lihat di Undang-Undang 32 dulu, cukup banyak SPM memang yang kalau nggak salah tidak hanya 6 Pak. Kalau nggak salah dulu itu lebih dari 16, termasuk di perhubungan Pak. Nah tetapi dengan Undang-Undang 23 ini sudah dipersempit hanya 6 urusan Pak yang melaksanakan pelayanan dasar Pak. Itu yang wajib dilaporkan ya. Kebetulan juga sudah dipertegas dengan Permendagri 51 tahun 2021 ya. Makanya kemarin juga Bapeda intensif membahas terkait dengan SPM ini yang memang hanya fokusnya pada 6 urusan pemerintahan. Jadi mulai dari pendidikan, kesehatan, kemudian PUPR, kemudian perumahan pemukiman ya, kemudian Trantibupmas, Linmas ya, kemudian sosial. Jadi hanya itu yang wajib ya istilahnya untuk pemerintah daerah untuk dan harus kita laporkan ya, baik di secara parsial ya, karena kalau nggak salah tim SPM juga akan melaporkan ke Kemendagri yang itu yang selalu dirilis setiap triwulanan Pak. Nah ini harapannya laporan-laporan ini perlu kita sajikan di dalam laporan tahunan ini. Jadi intinya nanti yang di laporan tahun ini hanya untuk pelayanan wajib dasar yang yang perlu kita sajikan di sini Pak, yang 6 urusan pemerintahan ini. Mungkin demikian kira-kira Pak. Terima kasih. Pak Ismail mungkin bisa menambahkan. Pak Ismail mana? Oh ya, kebetulan ada evaluasi SPM ya di Biro Pemerintahan ya. Ya. Jadi hanya 6 urusan ya.
6 perangkat daerah. Ya. Baik, Siap. yang lain? Di chat, dibuka. Di chat nggak ada ya? Oke, ini tampaknya udah jelas ya. Dari penjelasannya, mungkin saya sedikit tambahkan dalam ruangan. Oke, sebelum ke Pak Dayat. Jadi sedikit tambahan juga. Jadi kita berharap laporan tahunan ini juga bukan hanya sekedar tadi yang disampaikan, urian-urian disampaikan Pak Badar, tapi kita juga berharap ada pengayaan yang Bapak Ibu laporkan ya. Misalnya berkenaan dengan bagaimana kerjasama ataupun koordinasi dengan mitra-mitra pembangunan ya. Jadi mungkin ada kerjasama yang dilakukan, mungkin perlu disinggung ya, ditambahkan ya, dinarasikan di dalam laporan-laporan sehingga itu bisa memperkaya narasi di dalam dokumen laporan tahunan ini. Jadi mitra-mitra pembangunan atau kerjasama dilakukan oleh perangkat daerah perlu disampaikan karena tentu itu akan berimplikasi terhadap capaian-capaian dari perangkat daerah juga. Jadi itu sebagai memperkaya ya, narasi. Kemudian juga perlu mungkin ada narasi-narasi yang memperbandingkan ya capaian-capaian dari perangkat daerah mungkin secara nasional gitu ya. Kemudian secara regional, kemudian secara lokal ya dengan kabupaten kota. Jadi perlu diperbandingkan hasil-hasil yang perangkat daerah sudah capai ya dengan tingkat-tingkat tadi ya untuk memperkaya pelaporan kita. Baik, Pak Dayat, ada yang mau disampaikan tadi? Kami persilahkan. Pakai mic nih biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid, Pak Badar, Mas Adit, buka babnya Mas Adit. Kalau saya bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Pak Badar terkait dengan laporan tahunan ini memang spektrumnya luar biasa. Itu beberapa laporan yang harus kita buat atau PD atau pemerintah daerah harus menyelesaikannya. Kemudian bab selanjutnya Mas Adit lagi. Oke, ini bab 7 dan bab 8. Ini kelihatannya ada perbedaan yang sedikit perbedaannya terkait dengan dasar hukum, gambaran umum, dan kalau di bawahnya sudah jelas. Kelihatannya ini harusnya sama ini antara bab 7 dengan bab 8. Karena sumber pendanaannya dia berbeda. Tapi kelihatannya ini Pak Badar membuat dia sedikit berbeda. Kenapa enggak kita buat saja di dua bab tersebut sama Pak Badar, sehingga nanti teman-teman PD merangkum menyusun secara keseluruhannya ini menjadi satu kesatuan yang lebih baik. Alangkah baiknya menurut saya malah item bab 8 itu yang nomor 1 dan 2 itu nanti kita gabung di bab 1-nya saja Pak Badar. Sehingga tidak mesti harus kita mengulang lagi terkait dengan konsentrasi dan pembantuan terkait dengan gambaran umum dan dasar hukum. Kemudian selanjutnya bahwa ada bab-bab, kembali lagi bab 1, bab 2 Pak Mas Adit. Terkait dengan capaian Mas Adit. Next Mas Adit. Jadi capaian. Nah, capaian ini kan Pak Badar jelaskan tadi
di bab 5 ini per kinerja atau mulai dari RPJMD. Nah, ini mohon penjelasan terkait dengan nanti apakah matriknya cukup satu saja atau bagaimana, Pak? Karena kalau kita membuat penjelasan dengan penjelasan seperti ini, Pak, artinya matriknya juga nanti akan berbeda per subbabnya ini. Padahal sebenarnya menurut saya sih idealnya ini kalau kita buat dia parsial matriknya, nanti penjelasannya akan sulit kita melihat gambaran nyambung tidaknya antara capaian kinerja RPJMD-nya, Renstra-nya, dan program. Padahal sebenarnya capaian kinerja baik RPJMD, Renstra, program maupun program unggulan ini ada semua di RPJMD sebenarnya. Tapi kalau matriknya dibuat nanti, mohon matriknya Mas Adit. Matrik yang capaian kinerja. Nah, ini kalau balik Mas Adit. Nah, kalau matriknya dipisah, mudah-mudahan tidak dipisah ya Pak Badar ya. Dan mudah-mudahan tidak dipisah. Kalau matriknya tidak dipisah, syukur. Jadi kita bisa melihat trennya nanti dari masing-masing penjelasan capaian kinerja. Tapi kalau dipisah, berdasarkan subbab tadi, kelihatannya matrik takutnya nanti penjelasan terkait dengan capaian-capaian antara baik itu RPJMD, Renstra maupun program unggulan nanti dia agak sedikit menyimpang. Dan yang terakhir, mohon kiranya buku yang tadi dari Pak Kaban itu supaya kita bisa membuat analisis mana-mana dikasih soft copy-nya lah ke kami sehingga nanti analisisnya lebih tajam terkait dengan capaian. Mungkin itu Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain selain Pak Dayat, Bapak Ibu koordinator, ada Pak Badar, mungkin ada yang perlu ditanggapi. Siapa? Lanjut. Ada. Oke, baik. Terima kasih atas koreksinya. Jadi yang pertama, kenapa kami buat bab yang berbeda ya. Jadi ada bahasa sumber pendanaan yang diarahkan. Jadi kalau bahasa di APBD itu belanja irmak. Jadi kesannya yang bab 7 tadi itu bicara tentang APBD, kemudian yang bab 8 ini yang sumber dari APBN yang tidak kita makanya kita butuh informasi detailnya tadi itu. Karena dana APBN ini murni pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Gitu. Sehingga mungkin perlu sedikit kita punya gambaran terkait dengan karena memang sesuai dengan format pelaporannya juga itu kita diminta terkait dengan apa yang menjadi dasar hukum. Jadi kita buat spesifik Pak untuk dana APBN ini. Gitu. Karena tidak sama dengan yang APBD yang memang sudah dari awal itu bahkan mungkin kita sudah tahu ya prosesnya. DAK juga pun sudah meskipun juga sebenarnya juga bersumber dari APBN tapi dia menjadi bagian dari dari APBD kita. Begitu juga dengan DBHCAP. Nah, tetapi untuk yang DKONTP ini, nah kadang-kadang di tahun anggaran berjalan pun juga baru turun, Pak. Nah, itu yang coba kami buatkan itu secara spesifik supaya nanti bisa kelihatan dia ini. Tapi sebenarnya juga secara substansi tidak tidak berbeda sebenarnya. Jadi mau kita buat digabung satu bab ataupun mungkin dipisah per babnya, jadi substansi yang kita inginkan juga bisa tetap muncul pada ya. Jadi bisa juga kita uraikan. Tapi nanti kita di sini mintanya biar lebih spesifik Pak. Kita biar kelihatan yang sumber dana APBN itu, terutama yang bersumber dari DKONTP itu seperti apa yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah itu kita buatkan di bab tersendiri. Nah kemudian coba tadi yang ada tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini agak potong waktu kami ambil di matrik aslinya, yang tadi itu yang ada sistematika, bab 5 kalau nggak salah tadi, yang di bab 5.
Ya, ini Bapak Ibu. Jadi yang terlewat ini 5.3. Ini kayaknya kepotong tadi belum sempat sambungan. 5.3-nya itu adalah capaian kinerja Renja. Ya. Jadi untuk yang RPJMD Renstra ini kita sebenarnya hanya mengutip mengutip terkait dengan pencapaian saja. Tetapi kalau yang uraian terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Pak Dayat itu ada di 5.3-nya. Nah, seperti apa? Jadi 5.3 itu adalah capaian kinerja renjanya. Nah, artinya kita menguraikan sesuai dengan seperti apa pelaksanaan program kegiatan maupun subkegiatan, termasuk tadi yang arahan Pak Kaban maupun Pak Kabit tadi perlu pengayaan ya, keterkaitannya juga dengan pihak-pihak lain, itu nanti di capaian kinerja renja. Ini kalau nggak salah 5.3 terpotong. Tapi di surat Kepala Bapeda insya Allah lengkap ya. Ini kebetulan di penyajian kami ini aja yang kurang. Jadi ada subbab 5.3 itu adalah capaian kinerja renja. Nah, sehingga nanti 3 Pak Dayat. Jadi ada capaian kinerja RPJMD, nanti OPD nanti akan melihat indikator mana saja yang terkait dengan OPD-nya masing-masing, kemudian sejauh mana pencapaiannya sampai dengan tahun 2022 ini. Kemudian yang terkait dengan Renstra, nah ini juga sesuai dengan target-target kinerja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing dokumen Renstranya. Nah, kemudian yang 5.3 itu adalah capaian kinerja renjanya. Nah, sehingga nanti dia kita berharap nanti makanya tadi kami sajikan juga Pak Dayat. Jadi ada yang secara Permendagrinya memang dibuat terpisah, tetapi oleh kami biar nanti memudahkan kita melihat keterkaitan satu sama lain, kita buat dalam satu format. Coba tadi yang format yang disajikan sampai 4 dokumen itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada kita bicara tentang capaian RPJMD, kemudian capaian Renstranya, kemudian capaian Renja. Dan ini kemarin di triwulan 3 tahun 2022 itu sudah kita sajikan, dan Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah juga mengumpulkannya terkait dengan pencapaian triwulan 3 itu dalam bentuk format seperti ini. Dan harapannya juga nanti karena berdasarkan dari pengalaman Bapak Ibu di perangkat daerah juga, kemudian memberikan masukan ke kami, ternyata ketika kita menyusun format yang di Permendagri yang terpisah itu juga cukup rumit Pak Kabit. Nah, ini mereka melihat format yang gabungan ini lebih mudah mereka isi, sehingga kami serahkan ke perangkat daerah mana yang familiar dengan mereka, tapi tetap isinya terkait dengan data-data yang kita sajikan atau kita butuhkan itu sama dia. Mau yang kita perpisah maupun yang gabung seperti ini itu sama. Maknanya sama. Yang kita buat desain ini sama. Ya, itu kira-kira Pak Dayat, Bapak Ibu perangkat daerah, mudah-mudahan. Tetapi kalaupun misalnya sekali lagi, kalaupun familiar dengan yang ini, jadi seperti yang di triwulan 3 kemarin, jadi silakan nanti menggunakan tabel seperti ini. Tinggal diupdate capaian triwulan 3 kemarin dengan capaian sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 ini. Mungkin demikian kira-kira dari Pak Kabit. Baik. Kami beri kesempatan lagi Bapak Ibu perangkat daerah, sekiranya ada. Tampaknya nggak ada. Baik, sepertinya akan segera kita akhiri. Jadi untuk teman-teman koordinator yang hadir secara offline, tetap stay ya. Masih ada yang perlu kita koordinasikan lagi. Nanti teman-teman yang online saja kita stop ya. Sebelum kita akhiri, tadi perlu saya pertegas kembali juga istilah pengayaan tadi. Jadi penting bagi kami juga dalam narasi-narasi dalam laporan tahunan ini nanti ya untuk membuat perbandingan-perbandingan. Misalnya ketika berbicara angka harapan hidup misalnya atau rata-rata lama sekolah misalnya, ya nanti teman-teman Dikbud mohon untuk menyandingkan juga dengan data-data di tingkat nasional agar kita juga bisa melihat oh ternyata secara nasional kita masih jauh ya, dari rata-rata misalnya, atau seperti apa, atau mungkin bisa menambahkan ya bagaimana kemudian provinsi lain atau daerah lain memiliki capaian yang lebih tinggi karena apa, mungkin perlu ditambahkan ya.
sehingga kita juga bisa mengevaluasi diri kita ya dalam hal capaian terkait dengan misalnya tadi tata lama sekolah. Tentu juga ditambah lagi kalau misalnya disandingkan dia dengan bagaimana kabupaten kota, ya, agar nanti di dalam fasilitasi kita kepada kabupaten kota berkenaan dengan RKPD kabupaten kota, kita bisa memberikan saran-saran ya yang penting bagi kabupaten kota agar capaian-capaian dari apa yang kita evaluasi tadi juga bisa menjadi atensi bagi kabupaten kota. Nah, termasuk juga selain itu ya tentu untuk mendukung capaian-capaian pembangunan kita ya terutama di masing-masing perangkat daerah ya perlu juga menambahkan narasi-narasi bagaimana kemudian berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Makanya dalam laporan tahunan ini sebenarnya bukan hanya kita berbicara APBD ya, tetapi juga tadi ada APBN ya, Dekon TP, termasuk juga nanti sumber-sumber pendanaan yang lain yang dari swasta ya. NGO dan lain sebagainya yang perlu diulas ya, sedikit ditambahkan, diperkaya ya, yang itu ternyata mampu mendongkrak capaian ya, dari perangkat daerah gitu ya. Nah ini yang perlu kami tambahkan agar laporan tahunan kita bisa lebih kaya. Sekali lagi tentu kita selalu ingin ada perbaikan-perbaikan ya dari tahun-tahun sebelumnya di dalam dokumen-dokumen laporan evaluasi maupun juga perencanaan pembangunan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya kalau tidak ada yang perlu diperjelas lagi, ya saya kira sudah siap untuk bekerja, siap untuk menyusun laporan. Oh, ada pertanyaan ya? Baik, ini kayaknya terakhir nih. Apakah di bab 4 kita hanya menguraikan dari target RPJMD, Rensa dan Renja saja, sedangkan di bab 5 baru kita menguraikan capaian kinerja dari target RPJMD, Rensa dan Renja tersebut. Ya, gimana nih Pak Badar? Ya, jadi betul pertanyaan dari Dinas Pertanian ya. Jadi bab 4 itu murni kita hanya menyajikan terkait dengan target-target yang sudah ditetapkan sesuai dengan dokumennya, baik di RPJMD, Renstra, dan Renja ya. Nah untuk Renja ini tentunya Renja perubahan ya, karena kita memiliki Renja perubahan. Nah siapa tahu mungkin kemarin ada sedikit penyesuaian dari sisi target. Nah ini nanti perlu disajikan ya untuk Renja. Kalau yang Renstra dan RPJMD, nah tentunya juga karena sudah ada penyesuaian juga, nah sehingga nanti tentunya juga kita menyajikan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan di dalam dokumen terakhir. Nah, sedangkan untuk yang bab 5 ini memang di sini tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi pengayaannya itu, nah jadi kita bisa menguraikan ya seperti apa pencapaian target kinerja kita dari baik dari RPJMD, Renstra maupun Renja, tetapi nanti lebih banyak pengulasannya karena terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan termasuk juga dari dukungan pihak lain itu nanti lebih banyak di sisi Renjanya. Karena untuk RPJMD dan Renstra ini adalah hasil ya, kita bicara hasil, capaian dari hasil. Sedangkan capaian Renjanya ini juga perlu diuraikan terkait dengan pelaksanaan program kegiatan dan subkegiatan di selama tahun anggaran 2022. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, jadi di chat cuma itu ya Pak Adit ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya mungkin akan segera kita akhiri. Cuma sebelum kita akhiri, ini karena yang muncul video cuma 3 ini, jangan-jangan sambil ditinggal ya. Kita mungkin perlu screenshot ini. Video silahkan dihidupkan video semua untuk kita screenshot ya. Alhamdulillah banyak muncul. Ya, teman-teman di sini juga pada ingin melihat senyumnya Bapak Ibu sekalian ya. Kita saling memberi senyum, berbagi senyum, minimal senyum ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa atas atensinya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata dan sebagainya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Tari ganteng sekali kelihatannya di Baik, videonya. kita lanjut Bapak Ibu. Sedikit saja ini nanti dari ada penjelasan. Kenapa ada yang offline juga ya? Kita Langsung